in me. I can see what comes my way. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Aviation and Business Campus dengan tema sukses. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita melihat situasi pandemi COVID ini kan kita belum tahu nih ya, kapan akan habis atau kapan akan berhenti. Tapi mari kita menyikapi supaya belajar kita itu tidak terhenti. Maka diadakan e-learning. Kita mengadakan e-learning. Kemudian kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, kita menyikapinya dari pihak kampus itu menyikapinya bahwa sudah dibuatkan jadwal oleh kampus bahwa pada saat hari ini Senin tanggal 13 September 2021 itu adalah waktunya bimbingan akademik, dosen bimbingan kepada mahasiswa, yaitu dengan melalui video conference. Kemudian rekan-rekan mahasiswa pada tanggal 14 sampai 18 September melakukan registrasi. Itu adalah untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Selanjutnya, saya memberikan satu gambaran kepada rekan-rekan semua. Kalau nilainya ingin baik, ingin mendapatkan nilai B ke atas, itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian harus download materi dari Siakat. Mengapa kalian harus download materi dari Siakat? Bukan copy dari rekan yang sudah melakukan download. Karena yang namanya download materi tadi artinya kalian sudah absen. Jadi melakukan presensi atau istilah ininya absensi itu dengan melakukan download. Kalau kalian tidak download artinya kalian dianggap mangkir. Artinya tidak datang di dalam mata pelajaran ini. Itu artinya download materi tadi seperti itu. Jadi ada orang, saya kan sudah mengikuti ini, sudah ini, tetapi absennya kosong. Nah, absen kalian itu dinilai dari download materi tadi. Kalau kalian download, itu artinya kalian sudah absen. Kemudian yang kedua, kerjakan kuis dan tugas di e-learning. Jadi banyak rekan-rekan mahasiswa pada semester kemarin itu kuis dan tugas di e-learning itu banyak yang kosong atau nilainya tidak bagus. Usahakan yang nomor 2 ini harus dikerjakan. Karena apa yang kalian kerjakan ini akan langsung diproses oleh komputer. Jadi nilainya tergantung jawaban yang kalian berikan. Jadi begitu kalian mengerjakannya salah, ya diproses sama komputer itu juga salah. Sehingga jumlah nilainya sesuai dengan jawaban yang benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Karena tugas yang diberikan oleh dosen tadi itu akan digabung dengan tugas dan kuis dari e-learning. Jadi yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan nilai itu adalah kerjakan tugas dosen. Nah, itu. Jangan tidak mengerjakan
kuis dan tugas e-learning maupun tugas dosen. Karena nilainya itu tergantung dari apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya, ikut UTS dan ikut UAS. Nilai kuis dan tugas e-learning ditambah tugas dosen itu bobotnya 40%. UTS 30%, UAS 30%. Nah, silakan Anda mulai berpikir kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya e-learning, di situ ada kuis dan tugas harus dapat A. Kalau kalian tidak mengerjakan kuis dan tugas dari e-learning, maka berapapun nilainya yang ada UTS dan UAS ini akan jatuh nilainya. Kalau Anda tidak mengerjakan yang nomor 2. Maka yang nomor 2 tadi harus dikerjakan dan diusahakan untuk mendapatkan nilai terbaik. Karena ini sangat membantu sekali. Kalau Anda yang nomor 2 ini sudah mendapatkan nilai bagus, maka itu sangat menolong terhadap jumlah nilai yang Anda peroleh. Karena nomor 2 ini adalah diolah oleh komputer sesuai jawaban kalian. Jadi jangan mengabaikan yang nomor 2. Kuis dan tugas e-learning harus dikerjakan. Begitu pula tugas dari dosen, UTS, dan UAS. Itu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan bertanya nanti tentang materi yang sedang dibahas ini. Kemudian rekan-rekan semua, walaupun kalian masih ada di semester 5, tidak ada salahnya sudah mulai berpikir apa yang akan ditulis untuk tugas akhir. Jadi banyak teman-teman mahasiswa itu sifatnya kalau menulis tugas akhir itu tidak kreatif. Jadi melakukan copy paste skripsi lama tinggal dialihkan lokasinya yang berbeda. Jadi seolah-olah bahwa yang namanya manajemen itu baik itu SDM, keuangan maupun pemasaran itu hanya berkisar pada itu ke itu. Padahal yang namanya manajemen baik itu SDM, keuangan, dan pemasaran itu sangat luas dan banyak. Kemudian perlu juga dilakukan satu yang pertama, kita harus mempersiapkan judul. Jadi selama ini saat saya melakukan bimbingan atau sebagai dosen penguji, variabelnya yang dilakukan itu terus, hampir sama semuanya. Persiapkan judul. Judul itu tergantung dari variabel ya. Buatlah satu variabel tambahan yang baru. Kemudian buat model penelitiannya. Silakan mau untuk menganalisis atau menghitung, mengolah datanya, boleh pakai SPSS, boleh pakai yang lain. Selama ini untuk S1 rata-rata semuanya menggunakan SPSS. Nah, jadi yang pertama, persiapkan judul. Kemudian tentukan variabel baru. Seandainya kita melakukan referensi karya tulis yang lama, yaitu baik jurnal maupun tugas akhir, maka buat atau tambahkan variabel baru. Jadi jangan sama. Karena kalau sama itu namanya tidak kreatif. Kalau kalian secara kreatif, itu nantinya nilainya akan menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya ini adalah contoh judul kurang kreatif. Yang pertama, pengaruh variasi produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap volume penjualan
pada B2B Transmart, Carrefour, Kiara Condong. Nah, kalau ini judul ini tidak ada yang menggunakan, itu namanya judul yang kreatif. Tetapi saya menemukan juga di waktu beberapa minggu yang lalu, waktu sidang skripsi, ini ada 2 orang. Nah, ini satu contohnya yang pertama tadi, yang kedua adalah pengaruh harga produk hanya lokasi perusahaannya aja yang berbeda. Di sini CV Rohana di CWD, yang di sini Carrefour. Carrefour. Di sini pembelian, keputusan pembelian, di sini volume penjualan. Nah, silakan. Ya ini kan sebetulnya kurang kreatif gitu loh. Variasi produk, harga, dan kualitas pelayanan sama terhadap keputusan pembelian. Kalau di sini volume penjualan. Nah, silakan. Jadi mencari model penelitian yang baru. Ya namanya juga penelitian itu kan inovasi ya. Inovasi. Kemudian untuk validasi mata kuliah, ikuti jadwal. Ikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh kampus.